Kita tahu bahwa mata merupakan optik alami yang ada pada manusia. Nah, selain yang alami, optik ini juga terdapat optik buatan. Optik buatan itu ada apa saja ya? Langsung saja kita bahas. Let's go! Yang pertama ada kacamata. Kacamata merupakan jenis alat optik buatan yang banyak ditemukan di sekitaran kita. Kacamata ini berfungsi sebagai alat bantu bagi orang-orang yang memiliki cacat mata, seperti rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, astigmatisme, dan mata tua. Nah, cara kerja kacamata adalah mengatur bayangan agar jatuh tepat pada retina. Kacamata ini punya kaca dan lensa. Nah, lengkungan lensa inilah yang bisa dibuat berbagai ukuran dan bentuk seperti kornea mata. Nah, bagi penderita rabun dekat atau miopi, lensa ini akan berbentuk cembung atau melengkung ke arah dalam. Nah, dengan bentuk seperti itu, cahaya yang jatuh di belakang retina dapat diarahkan tepat di retina. Nah, sebaliknya, bagi penderita rabun jauh atau hipermetropi ini, lensa yang digunakan adalah lensa cekung dengan melengkung ke arah luar. Nah, sehingga cahaya yang jatuh di depan retina dapat diarahkan ke titik retina. Kemudian, bagi penderita astigmatisme, lensa dinamakan silinder atau kolektif. Nah, bentuknya ini merupakan kombinasi antara rabun jauh dan rabun dekat. Nah, melalui lensa ini, cahaya yang jatuh tidak beraturan sehingga bisa mengarah pada satu titik saja, yaitu retina. Yang kedua ada loop atau kaca pembesar. Nah, loop ini hanya terdiri dari satu lensa positif atau lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar bayangan objek sehingga dapat dilihat lebih jelas oleh mata. Nah, dengan kata lain, kita bisa melihat objek yang kecil menggunakan bantuan loop, maka benda tersebut akan menjadi besar. Nah, loop atau kaca pembesar ini sering digunakan oleh pengrajin jam tangan atau arloji untuk melihat berbagai komponen jam tangan yang berukuran sangat kecil. Nah, ini adalah bagian-bagian dari loop, yaitu ada kepala atau bingkai, kemudian ada lensa cembung, lalu ada skrup pengendali, dan tangkai. Nah, secara teori terdapat dua cara untuk menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata yang tidak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O atau jarak benda selalu lebih kecil daripada jarak titik api. Nah, sementara itu untuk mata tidak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api atau jarak benda sama dengan jarak titik api loop. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kamera. Kamera merupakan jenis alat optik buatan yang berfungsi untuk menghasilkan gambar atau foto. Nah, kamera ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada lensa. Lensa pada kamera berfungsi untuk membentuk bayangan. Kemudian yang kedua ada diafragma. Diafragma ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang mengenai film. Kemudian ada pengatur fokus. Ini berfungsi untuk mengatur jarak lensa pada kamera. Lalu ada sensor. Sensor ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk melalui lensa dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Nah, selanjutnya ada flash. Flash ini berfungsi untuk menambah cahaya ketika pengambilan gambar atau video dilakukan di tempat gelap atau minim cahaya. Selanjutnya ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber daya listrik untuk menghidupkan kamera. Lalu ada memory card, ini tempat menyimpan kartu memori. Dan kemudian ada LCD screen, ini berfungsi sebagai layar tempat melihat hasil foto dan video. Nah, kamera ini terbagi menjadi dua jenis yang umum kita gunakan. Yang pertama ada kamera analog dan yang kedua ada kamera digital. Nah, setiap jenis kamera sebenarnya punya cara kerja yang sedikit berbeda. Namun pada dasarnya, kamera bekerja dengan cara menangkap cahaya yang masuk melalui objek. Nah, kemudian cahaya tersebut diproses oleh lensa sehingga terbentuklah bayangan yang tepat pada fokus dari objek. Selanjutnya, bayangan itu difokuskan ke sensor digital yang ada di dalam kamera. Nah, sensor ini yang akan mengubah cahaya menjadi sinyal elektronik yang akan diolah menjadi gambar atau video. Nah, gambar atau video yang dihasilkan dapat kamu lihat di layar kamera. Alat optik yang selanjutnya ada mikroskop.
Mikroskop ini adalah alat optik yang bermanfaat untuk membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil atau mikro. Nah, kurang lebih fungsinya mirip dengan lup atau kaca pembesar. Tapi perbesaran yang dimiliki oleh mikroskop jauh lebih besar daripada perbesaran lup. Nah, jadi perbesaran dari mikroskop ini 100 kali lipat dari perbesaran benda yang diamati. Nah, artinya kamu bisa mengamati benda-benda yang jauh lebih kecil seperti jaringan tumbuhan, sel, bakteri, atau benda-benda renik lainnya. Bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop bersifat nyata, diperbesar, dan terbalik. Kemudian mikroskop ini terdiri dari dua lensa, yaitu ada lensa objektif yang letaknya dekat dengan benda yang kita amati, dan lensa okuler yang letaknya dekat dengan mata pengamat. Nah, inilah bagian-bagian dari mikroskop, yaitu ada bagian optik dan selanjutnya ada bagian mekanik. Oke, secara penggunaan sama seperti lup, terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi. Nah, sederhananya, cara kerja mikroskop ini berawal dari cahaya yang mengenai objek lalu diteruskan ke lensa objektif. Nah, lensa objektif ini dapat mengetahui perbesaran yang dilakukan mikroskop. Kemudian sinar yang sebelumnya diteruskan ke lensa objektif akan ditangkap lensa okuler dan diteruskan lagi ke mata. Selanjutnya ada teleskop atau teropong bintang. Nah, lain halnya dengan mikroskop dan kaca pembesar yang berfungsi untuk melihat benda berukuran kecil atau mikro, teleskop atau teropong bintang ini bisa kita gunakan untuk melihat benda-benda dengan jarak yang sangat jauh. Nah, ada 3 jenis teleskop yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada teleskop refraktor. Ini menggunakan lensa sebagai alat untuk menangkap cahaya. Kemudian yang kedua ada teleskop reflektor. Nah, teleskop ini menggunakan cermin sebagai substitusi lensa yang menangkap cahaya dan memantulkannya. Kemudian yang ketiga ada teleskop katadioptrik. Nah, teleskop ini merupakan kombinasi antara teleskop refraktor dan teleskop reflektor. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari teleskop. Nah, jadi bagian-bagian dari teleskop ini sebenarnya juga bergantung dari jenisnya. Tapi ada beberapa bagian utama yang selalu ada pada teleskop, yaitu ada 2 buah lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di depan. Ini berfungsi menerima cahaya langsung dari objek. Dan yang kedua ada lensa okuler, ini berada dekat dengan pengamat. Nah, lalu ada lensa pembidik, ini untuk membidik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Kemudian ada tripod, ini sebagai penopang tabung teleskop. Nah, ini supaya teleskop bisa berdiri diam di tempat. Nah, inilah tadi macam-macam alat optik buatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.